Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua pada malam hari yang penuh berkah ini. Di tengah guyuran hujan kita bisa bermuajah kembali insyaallah untuk belajar bersama-sama dalam akidah bisnis coaching. Salam dan salawat semoga senantiasa tersurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi kelima, yaitu tentang teori berpikir tingkat 3. Teori ini itu tidak diajarkan di sekolah manapun, di kampus manapun, di seluruh dunia. Jadi yang ada di sekolah-sekolah itu cuma paling banter itu cuma sampai teori berpikir tingkat 2. Yang kemarin sudah kita pelajari bareng-bareng, teori berpikir tingkat 1 dan teori berpikir tingkat 2. Nah, kalau orang-orang Eropa kebanyakan itu atau para ilmuwan saintis itu taraf berpikirnya itu masih berpikir tingkat 2. Nah, kalau yang Indonesia itu kebanyakan masih teori berpikir tentang yang pertama. Itu kenapa orang-orang Indonesia itu cenderungnya konsumtif. Misalnya HP terima pakai gitu. Ya, baru perasaan. Pokoknya praktis gitu lah. Praktis. Pokoknya HP ya tinggal pakai, nggak perlu mikir ini gimana cara bikinnya, gimana aplikasinya dan sebagainya. Pokoknya yang penting bisa pakai udah. Kalau orang-orang Eropa atau negara-negara maju seperti Jepang, kemudian Prancis, ya, atau Eropa yang lainnya, negara-negara Barat, mereka berpikirnya gimana caranya bisa bikin, kan? Bisa bikin itu sendiri, kemudian ditingkatkan kemampuannya sendiri. Seperti kemarin misalnya pas kita membahas tentang visi, gitu ya, bagaimana orang Korea itu mereka itu memiliki visi, gitu, bahwa produk-produk mereka itu pada titik tertentu, pada saat tertentu itu nanti produk mereka itu akan kualitasnya itu mengungguli produk-produk Jepang. Dan sekarang sudah terjadi seperti itu. Bagaimana Samsung ya sudah merajalela di mana-mana. Nah, ya, teori berpikir tingkat 3 ini nanti akan kita gunakan untuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pemecahan akidah 1. Jadi di sini teori berpikir tingkat 3 itu kita akan membahas tentang bagaimana memperoleh kebenaran ide atau konsep. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan teori berpikir tingkat 3, kita akan review sebentar ya tentang teori berpikir tingkat 1 dan 2. Nah, kita review sebentar teori berpikir tingkat 1 ya, bahwa ini adalah terkait dengan kebenaran langsung. Jadi ada satu fakta yang kemudian fakta itu bisa langsung terindra, bisa langsung diindra oleh indera manusia. Sehingga kemudian di situ mendapatkan kebenaran langsung. Misalnya apakah ini buku gitu. Maka ketika ada
kita bisa mengindra bahwa itu adalah buku yang kemudian dikaitkan dengan pemahaman sebelumnya bahwa itu buku, maka kita dengan pasti mengatakan bahwa itu adalah buku. Jadi di sini kebenaran langsung itu adalah pada teori berpikir tingkat satu. Jadi sesuatu yang bisa diindra secara langsung oleh panca indera manusia. Kemudian pada teori berpikir tingkat satu ini ada empat syarat untuk bisa memperoleh kebenaran secara langsung ini. Apa? Ya, pertama harus ada fakta yang terindra dulu. Kemudian ada indranya sendiri, ada panca indera manusia. Kemudian ada otak, dan yang keempat adalah maklumah sabiqah atau informasi sebelumnya. Nah, ini akan berlangsung, pemikiran ini akan berjalan itu ketika ada fakta yang kemudian ketika dikaitkan dengan informasi sebelumnya itu terkait sehingga kemudian di situ akan memunculkan suatu pemahaman. Nah, sehingga ketika sudah paham bahwa itu kemudian menjadi bahwa itu adalah pasti benar. Jadi misalnya tadi ya, kita dikasih tahu bahwa ini adalah laptop. Ini adalah laptop. Nah, terus kemudian kita melihat fakta itu kan itu, bendanya seperti ini kan gitu. Ada tombolnya, ada kursornya, ada monitornya kan gitu. Nah, karena kita mendapatkan maklumat sebelumnya itu adalah ini adalah laptop, maka kita mengatakan bahwa ini adalah laptop. Pasti benar bahwa ini adalah laptop. Mungkin akan beda ketika ada orang iseng kan gitu, ngajari anaknya, ini namanya apa? Kuas. Namanya kuas gitu ya. Ngajari anaknya ini namanya kuas gitu. Iseng. Ya ini ketika kemudian kita melihat benda ini adalah kuas, maka karena maklumat sebelumnya ada orang yang ngajari kita ini adalah kuas, maka kita pasti akan mengatakan ini adalah kuas. Padahal ya bukan. Kita istilah yang dikaitkan dengan pemikiran tingkat satu. Jadi ada fakta yang kemudian diindra oleh indera manusia yang kemudian diproses oleh otak, kemudian dikaitkan dengan informasi sebelumnya, pemahaman sebelumnya yang pernah terekam oleh otak manusia, sehingga di situ memunculkan pemahaman. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita mau mendidik anak untuk menjadi anak yang cerdas, itu sebenarnya mudah dari teori berpikir tingkat satu ini. Kenapa? Bagaimana kan gitu ya? Nah, maka di sini yang harus kita bangun agar anak kita menjadi cerdas itu adalah pemahaman. Jadi bukan sebatas menghafal, tapi harus paham. Nah, kenapa orang Indonesia itu kurang cerdas gitu? Maksudnya tidak semuanya itu, tidak semuanya. Ya, yang cerdas ada. Kenapa? Karena selama ini dalam pendidikan itu seringkali dicekoki hanya teori yang kemudian itu dihafal, gitu. Tapi dia nggak paham, dia hafal tapi nggak paham. Misalnya saja mungkin ya dulu kita pernah berpikir sak janjane kita itu belajar matematika itu fungsinya buat apa? Cuma ngitung-ngitung gini buat apa gitu kan? Nah, itu karena nggak paham kegunaannya. Tapi kemudian ketika tahu penggunaannya, oh untuk ini, gitu, kita akan baru tahu ternyata untuk ini ya. Sehingga di sini untuk mendidik anak agar menjadi anak yang cerdas itu adalah dengan
pemahaman. Jadi diberikan prakteknya dan juga teorinya, sehingga tahu, tidak cuma hafalan aja gitu, tapi tahu, oh ini prakteknya itu semua. Misalnya kan gitu, bagaimana tentang konsep gaya, harus diberi ini, mereka suruh praktek bagaimana tentang konsep gaya, tidak cuma teorinya saja, sehingga di situ akan membekas. Kalau cuma sebatas teori, maka ya cuma hafal saja, begitu ketumpuk dengan yang lain-lain, ya sudah hilang. Ini teori berpikir tingkat 1. Kemudian teori berpikir tingkat 2. Ini adalah kaitannya dengan hal-hal yang tidak bisa diindra langsung oleh panca indera manusia, atau bisa kita sebut dengan hal-hal yang gaib. Sehingga di sini fakta-faktanya itu adalah fakta-fakta yang gaib. Nah, atau bisa dikatakan bahwa di sini adalah berpikir tidak langsung. Nah, apa itu hal-hal yang gaib dalam ini, yang dimaksud hal-hal yang gaib? Maka ada 3 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian sesuatu yang lampau, itu adalah hal yang gaib. Misalnya tentang kisah para nabi. Tentang kisah para nabi, itu adalah sesuatu yang lampau yang tidak bisa kita indra. Kita cuma bisa mengetahui tentang ceritanya. Kemudian juga adalah sesuatu yang akan datang. Masa yang akan datang lebih-lebih. Kalau kita nggak tahu, semenit yang akan datang, 1 jam yang akan datang itu, apa yang akan terjadi itu kita nggak tahu. Hal-hal gaib ini, maka untuk memastikan bahwa fakta-fakta gaib ini adalah benar, maka di situ dibutuhkan yang namanya dalil. Dari dalil inilah kemudian ada dalilnya ini pun harus dinilai, kan? Apakah dalilnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, benar atau tidak, kan? Baru di situ kemudian kita bisa menilai, kan? Ada 3 kemungkinan penilaian dalil itu. Maka dalilnya itu apakah kuat, lemah, atau gaib. Nah, ini ya berpikir tingkat 2. Jadi hal yang gaib. Terus bagaimana teori berpikir tingkat 3? Jadi kalau bisa kita gambarkan gitu ya, secara singkatnya, bahwa berpikir tingkat 1 itu adalah berpikir dangkal. Ibarat kita melihat kolam itu yang namanya berpikir dangkal, maka kita hanya akan melihat apa yang ada di permukaan. Oh ini kolam, ya sudah. Kemudian kalau taraf berpikirnya meningkat menjadi berpikir tingkat 2, maka dia akan melihat berpikir mendalam. Berpikir mendalam artinya ketika dia kemudian melihat kok ada yang bergerak-gerak di air gitu. Maka meskipun ikannya itu tidak terlihat, tapi ada sesuatu yang bergerak-gerak di air, maka dia akan mengira, oh di dalam kolam itu ada ikan. Biasanya kan kalau kayak di sini itu kolam lele gitu. Yang namanya lele itu kan seringkali tidak terlihat ya, apalagi kalau yang sudah besar-besar itu biasanya di bawah. Tapi kalau kita melihat ada gelembung-gelembung, terus kemudian ada airnya bergerak, itu pasti ada ikannya di situ. Kemudian
berpikir tingkat 3 ini itu bukan cuma sebatas mendalam, tapi berpikir jernih. Jadi berpikir tingkat 3 itu kita akan membahas tentang pemikiran tentang kebenaran yang abstrak, yaitu apa? Pemikiran tentang produk-produk pemikiran manusia. Jadi konsep-konsep, ide-ide, kemudian aliran, bahkan perbuatan manusia. Yang di situ ini disebut dengan berpikir mendasar. Jadi bukan mendalam tapi mendasar. Bukan hanya mendalam tapi mendasar atau jernih. Atau kalau bahasa Arabnya itu mustanir, cemerlang. Apa namanya, objek yang akan dipikirkan dalam teori berpikir tingkat 3 ini, yaitu ini, tentang isme, tentang hasil pemikiran manusia. Kita akan melihat contohnya. Ini kita akan coba membedakan tentang bagaimana pemikiran tingkat 3 itu. Contohnya demokrasi. Nah, apa yang ingin diketahui manusia itu tentang demokrasi? Ini nanti akan sangat bergantung dengan pertanyaannya. Jadi kita itu berpikirnya sudah tingkat 3 atau masih tingkat 2 itu akan sangat tergantung pada pertanyaannya. Nah, kita lihat, jika pertanyaannya demokrasi itu apa? Apa itu? Demokrasi? Nah, kalau katanya George Bush, ya, dia sambil ketawa, itu sih gampang gitu ya. Jawabannya apa? Nah, jawabannya demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, Pak ya. Ya, ini menurut George Bush, ya. Dia ketawa-ketawa. Nah, ini benar apa salah? Nah, jika dalilnya itu sesuai dengan penggagas demokrasi, maka jawaban ini adalah benar. Jadi artinya apa? Ketika kita bertanya demokrasi itu apa, kemudian kita bertanyanya kepada penggagas demokrasi, gitu ya, maka jawabannya si George Bush ini, bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka benar. Sama juga ketika kita bertanya komunisme itu apa, kan? Komunisme itu apa? Itu ketika kita bertanyanya kepada orang komunis, gitu, ya, itu apapun jawabannya itu akan menjadi benar, gitu. Kenapa? Karena yang menjawab adalah orang komunis. Tahun berapa ya? 2009 ya. Ketika di Bekasi saya pernah ketemu seorang komunis, ya, seorang orang yang berpikiran komunis, ya, berpikiran komunis. Nah, jadi waktu itu saya sedang meeting sama bos lah, komisaris. Jadi ketika kuliah saya sudah mulai kerja sampingan. Jadi sebulan sekali saya ke Bekasi untuk laporan. Nah, waktu itu meeting malam. Meetingnya ya waktu itu di McD, karena nyari tempat yang 24 jam. Terus lagi meeting, tahu-tahu ada orang gondrong, hitam, mukanya penuh dengan bekas luka. Dia menyebut diri dengan Mat Codet, karena banyak codetnya. Itu dia mengatakan bahwa solusi negeri ini itu adalah dengan apa? Dengan komunisme. Jadi harus revolusi.
untuk memperbaiki kondisi negara ini adalah dengan revolusi. Jadi tidak ada solusi lain. Maka ketika kita bertanya itu apa benar atau salah, nah kalau menurut dia ya benar gitu. Kenapa? Menurutnya ini ada kemungkaran dan gitu. Maka harus melakukan sebuah revolusi, kemudian komunis diterapkan di Indonesia. Jadi, nah pada taraf ini jika pertanyaannya bahwa demokrasi itu apa, maka ini adalah pemikiran tingkat 2. Jadi belum sampai ke tingkat itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kita rubah jadi bahwa paham demokrasi itu benar atau salah, bagaimana kita bisa menilainya? Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, jadi gini, kita akan lihat nasionalisme itu apa? Itu akan berbeda dengan nasionalisme itu benar atau salah. Sama kayak tadi, demokrasi itu apa? Maka jawabannya akan berbeda jika pertanyaannya adalah demokrasi itu benar atau salah. Sama dengan ini. Nasionalisme itu apa? Yang namanya nasionalisme apa? Suatu paham yang apa namanya? Apa itu nasionalisme? Mengagungkan bahwa satu kesatuan ya, senasib sepenanggungan dalam satu wilayah negara. Tapi nasionalisme itu benar atau salah? Jadi kalau nasionalisme itu apa? Itu adalah berpikir tingkat 2. Tapi kalau kemudian nasionalisme itu benar atau salah, maka itulah pemikiran tingkat 3. Nah, contoh lain, membunuh itu apa? Membunuh itu benar atau salah? Ya. Nah, misalnya gini, dalam kondisi damai, ada orang tahu-tahu membunuh orang. Ini membunuh. Kemudian ada contoh lain, para sahabat dulu ketika perang, ketika jihad, mereka juga membunuh musuh kan, membunuh lawan. Ini sama-sama membunuh kan gitu. Terus membunuh itu benar atau salah kan gitu. Nah, bisa benar, bisa salah kan gitu. Maka disitulah pemikiran tingkat 3. Perang kan gitu. Perang itu apa kan? Kemudian perang itu benar atau salah? Ini juga beda. Terorisme kan gitu. Terorisme itu apa? Terorisme itu adalah segala tindakan yang mengganggu keamanan suatu wilayah atau masyarakat kan gitu. Nah, tapi ketika itu kalau pertanyaannya itu apa? Tapi kalau kemudian pertanyaannya terorisme itu benar atau salah, nah itu apa? Itu akan berbeda. Misalnya kayak rakyat Palestina kan gitu. Rakyat Palestina itu melawan Israel, itu apakah teroris kan gitu? Menurut Israel teroris. Gitu. Kemudian apa? Rohingya kan gitu. Atau Chechnya kan gitu. Mereka melakukan perlawanan terhadap rezim yang zolim, itu apakah mereka teroris kan gitu? Menurut pemerintahan mereka itu dianggap teroris. Nah, mulai pusing kan gitu. George Bush-nya mulai pusing kan gitu. Ini benar apa salah? Ini mulai nggak bisa jawab. Contoh lain di bidang ekonomi. Bunga bank itu apa? Bunga bank itu apa? Ya, kelebihan yang dipersyaratkan dari utang piutang kan gitu. Jadi segala kelebihan atau manfaat dari utang piutang itu adalah riba kan gitu. Nah, kalau ini bunga berarti kelebihan dari utang piutang atau simpanan. Kemudian ketika pertanyaan dirubah menjadi bunga bank itu benar atau salah kan gitu. Maka kan berbeda.
Loh, yang namanya riba itu tidak mengenal agama sebenarnya. Jadi semua agama, baik Yahudi maupun Nasrani, itu yang namanya riba itu haram. Jadi tidak ada istilah sedikit atau banyak. Yang namanya riba itu haram menurut semua agama. Yang menghalalkan riba itu bukan agamanya, tapi kapitalismenya. Jadi ketika kita membahas kapitalisme itu sebenarnya bukan masalah agama. Nah, kemudian leasing itu apa? Leasing itu dodok di pinggir sungai, dodok di pinggir sungai pagi-pagi. Apa nek dulu ya di Kisik ya pantai. Kalau guru bahasa Indonesia saya itu diduduki dulu baru dibom kan gitu. kalau penjajahan ngebom dulu baru diduduki. Kalau leasing itu ini ya suatu sewa menyewa yang kemudian diakhiri dengan jual beli, itu leasing. Jadi ambil motor dengan leasing itu ketika belum lunas itu seperti ini sewa menyewa. Makanya kemudian ketika kemudian ada yang gagal bayar, ya karena ini masih punya dealernya, punya yang ngutangi, ya main cabut-cabut aja gitu. Yang ini sudah uang yang masuk udah hilang, motornya juga hilang. Tapi kemudian ketika pertanyaan berubah menjadi leasing itu benar atau salah, ini pada tataran pemikiran tingkat 3. Asuransi. Nah, asuransi itu apa kan? Kemudian asuransi itu benar atau salah? Apa yang mungkin ada yang jawab asuransi yang benar itu yang syariah, yang salah yang konvensional kan gitu. Apa benar seperti itu kan gitu. Nah, itu nanti ya ada pembahasannya. Ada pembahasannya sendiri. Asuransi gitu. Kemudian gadai, ya gadai itu apa? Gadai itu benar atau salah? Kan itu. Gadai benar atau salah? MLM, kan? Multi level marketing itu apa? Itu benar atau salah? Nah. Yang benar itu bagaimana, yang salah bagaimana? Nah, nanti salah kapan-kapan ya. Nah, mulai pusing deh, tambah pusing lagi. Terus bagaimana menjawabnya? Kita akan masuk pada bagaimana cara mencapai pemikiran tingkat 3. Nah, ini kita ambil contoh nih. Contoh ini ada pencuri. Pencuri ketangkep. Kemudian setelah ditangkap dia akan diadili. Nah, dari pengadilan itu maka akan ada dua aktivitas kan, yaitu pembuktian dan vonis. Nah, dalam pembuktian maka di situ dia akan dicari dia itu benar-benar mencuri atau tidak, benar atau salah. Maka di situ harus ada dalil. Dalilnya apa? Yaitu ada barang bukti dan saksi-saksi. Nah, sampai di sini ini adalah pemikiran tingkat 2. Nah, ketika kemudian barang bukti dan juga para saksinya menunjukkan bahwa si pencuri ini memang benar-benar telah melakukan pencurian, maka dia akan masuk pada tahap vonis. Maka hakimnya memvonis hukuman 2 tahun penjara. Nah, ini menurut KUHP. KUHP pencurian di atas 2 tahun
di atas 2 juta itu hukumannya minimal itu 2 tahun penjara. Terus nah yang jadi masalah hukuman 2 tahun penjara ini benar atau salah. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas tentang pemikiran tingkat 3. Nah, benar atau salah? Ini pencurinya pencurinya itu pernah ikut TMMP, pernah ikut kajian ABC itu. jadi dia berani ngeyel kan gitu. Nah, biasanya kalau hakim itu sudah memutuskan kan gitu ya. Hakim itu sudah memutuskan itu kan dia akan memberikan kesempatan kan gitu. Apakah menerima ya, sudahlah diterima hukuman 2 tahun penjara atau si terdakwa itu akan banding kan gitu. Nah, si pencurinya ini dia tidak menerima dan tidak juga banding kan. Sebentar Pak Hakim gitu. Saya belum mau menerima ataupun melakukan banding. Tapi saya mau bertanya dulu. Saya mau bertanya dulu pada Pak Hakim. Pak Hakim, kenapa saya harus dihukum 2 tahun penjara? Kan gitu. Nah, 2 tahun penjara itu benar atau salah? Pak Hakimnya jawab, loh, hukuman 2 tahun itu benar. Nah, terus pencurinya nanya lagi, kalau benar itu dasarnya apa? Hakimnya masih jawab, dasarnya itu KUHP tadi, bahwa berdasarkan KUHP pasal 216 agak lupa. Nah itu pencuri mencuri 2 juta ke atas itu hukumannya 2 tahun. Dasarnya KUHP. Nah, si pencurinya belum puas, tanya lagi. Mengapa harus mendasarkan pada KUHP Pak Hakim? Kenapa kok nggak pakai hukum yang lain? Ya kita udah tahu lah kalau yang namanya pencuri itu kadang kalau nggak sampai pengadilan itu 300.000 aja udah bisa keluar kan gitu. Ya ke polisi. Terus, nah kalau mendasarkan itu pada KUHP itu benar apa salah? Hakimnya kan hakim teladan. Masa saya kalah sama pencuri? Jawab gitu. Mendasarkan pada KUHP itu benar. Pencurinya nanya lagi, benar itu dasarnya apa? Kalau mendasarkan pada KUHP. Hakimnya jawab lagi gitu. Dasarnya adalah undang-undang peradilan. Jadi satu strip di atasnya KUHP. Pemikiran tiga itu dikupas sedetail mungkin gitu ya. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, terus kemudian pencuri nanya, terus kenapa saya harus didasarkan pada undang-undang peradilan? Kenapa nggak pakai undang-undang yang lain? Nah, pakai undang-undang peradilan itu benar atau salah? Mendasarkan keputusan pada undang-undang peradilan itu benar apa salah? Wah, hakimnya semakin ini ya, semakin emosi gitu ya. Jawab lagi gini. Mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar. Terus gimana? Udah, pencurinya belum puas. Terus jika benar dasarnya apa? Hakimnya jawab lagi, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Wah, gimana? Ini sudah paling dasar loh ya. Dasarnya udah undang-undang. Kenapa? Menerima atau mau banding? Sebentar Pak, saya belum selesai bertanya kan. Masih nanya lagi. Kenapa harus mendasarkan pada Undang-Undang 45? Mendasarkan pada Undang-Undang 45 itu ini benar apa salah Pak Hakim? Gitu. Wah, hakimnya mulai tambah ini lagi kan, tambah panas lagi gitu. Ya benar gitu.
Mendasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu benar. Penjurinya nanya lagi. Waduh, Pak Hakim, saya masih belum puas. Jika benar, dasarnya apa, Pak Hakim? Nah, dasarnya Pancasila. Wah, sudah. Sudah pada paling dasar. Sudah dari sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila. Wis, mau apa lagi jenengan itu? Ini semuanya sudah berdasarkan pada Pancasila kan. Pancasila. Yes. Penjurinya ada. Iya Pak Hakim, tapi saya pertanyaannya juga belum selesai. Kenapa harus pakai Pancasila? Kenapa nggak pakai yang lain? Kan gitu. Apa karena mentang-mentang ini Indonesia harus pakai Pancasila kan? Nggak pakai hukum yang lain. Nah, mendasarkan pada Pancasila itu benar apa salah? Mendasarkan pada Pancasila itu benar, kata hakimnya. Wis, gimana lagi yo? Tambah panas ini hakimnya. Pencurinya masih ngeyel gitu. Jika benar, dasarnya apa? Dasarnya Pancasila apa? Hakimnya jawab masih. Dasarnya adalah dari kesepakatan para pendiri negara, founding father. Sudah sampai ke sini gitu. Pencurinya masih juga belum selesai pertanyaan. Nah, terus kenapa kan gitu? Kok harus mendasarkan pada pendiri negara? Mendasarkan pada pendiri negara itu benar apa salah? Nah, hakimnya bilang mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Penjurinya masih belum puas. Masih bertanya lagi. Jika benar, dasarnya apa? Hakimnya, karena hakim teladan masih bisa menjawab. Dasarnya adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang namanya nilai-nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang paling tinggi. Sudah sampai sini. Sudah sampai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, penjurinya garuk-garuk kepala. Tapi dia juga belum puas. Belum puasnya masih bertanya, mengapa harus pakai nilai luhur bangsa Indonesia? Bener apa salah? Kan gitu. Hakimnya masih jawab, ya benar kan gitu. Pakai nilai luhur bangsa itu. Terus dasarnya apa Pak Hakim? Dasarnya apa? Dari nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa nenek moyang bangsa Indonesia? Ada yang tahu nenek moyang? Pelaut. Pelaut ya. Kan ada lagunya. Nenek moyangku orang pelaut kan gitu ya. Itu yang petani ngamuk gitu. yang petani ngamuk. Saya nggak dianggap sebagai nenek moyang gitu. Emangnya yang jadi nenek moyangnya orang Indonesia itu cuma yang pelaut-pelaut gitu. Sampai kenyang apa? Cuma makan ikan gitu. Berasnya dari mana kan gitu. Dari nenek moyang. Ya, terus mengapa harus mendasarkan pada nenek moyang? Benar apa salah? Hakimnya masih bisa jawab gitu ya. Hakimnya menjawab benar. Si pencurinya dasarnya apa Pak Hakim kan gitu. Dasarnya kenapa kita harus mendasarkan pada nenek moyang? Padahal yang namanya nenek moyang itu yang mana kan? Nenek moyang yang mana? Dasarnya adalah dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi. Si pencurinya belum puas, masih ngeyel juga. Nenek moyangnya lagi dari mana?
Lakinya masih jawab. Ya dari nenek moyangnya lagi. Pencurinya, nah nenek moyangnya lagi dari mana? Nah, ini pasti akan terus gitu kan. Nenek moyangnya dari mana? Dari nenek moyangnya. Terus nenek moyangnya lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi dari mana? Nenek moyangnya lagi kan. Sehingga kemudian pertanyaan itu akan berhenti sampai apa? Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan? Inilah yang disebut dengan berpikir mendasar atau berpikir tingkat 3 tadi. Jadi pertanyaan itu akan sampai pada dari mana asal muasal manusia, dari mana manusia pertama itu, dari mana? Nah, kalau orang Muslim menjawabnya pasti dari Allah kan gitu. Nah, ya dari Allah. Jadi karena berasal dari Allah, kan harusnya menggunakan apa? Aturannya Allah kan ya. Terus hakimnya karena hakimnya ini juga cerdas, ngerti Islam gitu ya. Ya sudah pakai aturannya Allah. Ya. Terus hukumannya apa? Potong tangan. Pencurinya malah, waduh. Dia pikir dengan dia ngeyel itu apa? Bisa dapat hukuman yang lebih ringan gitu. Ternyata apa? Wah, diwasa yel-yelan gitu. Ternyata hukumannya apa? Lebih berat. Potong tangan. Nah, inilah yang disebut dengan berpikir tingkat 3, yaitu berpikir bahwa dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan. Nah, ini akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kalau semua orang, semua manusia itu berpikir pada taraf berpikir tingkat 3 itu, insya Allah semuanya Muslim. Kenapa? Kita bisa melihat Tuhan dari agama apa yang tidak terlihat. Cuma Islam kan gitu, cuma Islam. Jadi Tuhan dari agama apapun yang ada di muka bumi ini, itu yang tidak terlihat itu cuma Islam, cuma Allah saja. Yang lain itu bisa dilihat, bisa diindra dengan mata kita. Bahkan ada satu Tuhan kan gitu ya, yang patungnya ditaruh di atas itu. Nah, itu di bawah kakinya kan gitu ya, di bawah kakinya itu ada tulisan dengan dalam bahasa Ibrani yang artinya itu ya Tuhan tolonglah kami, ya Tuhan tolonglah saya. Itu Tuhan meminta tolong pada Tuhan. Ya segoblok-gobloknya orang gitu ya. Kalau orang itu mau berpikir gitu ya, tinggal sedikit lagi itu berpikir. Berpikir ini tinggal sedikit lagi. Gimana ceritanya ada Tuhan yang disembah kok minta tolong pada Tuhan kan? Berarti ini Tuhan apa bukan kan gitu? Masa Tuhan mati kan gitu? Nah. Atau di India kemarin misalnya di India, nah, di India terjadi banjir itu, jadi terjadi banjir. Yang diselamatkan siapa? Manusia apa Tuhannya? Tuhannya. Jadi manusia itu menyelamatkan Tuhannya. Kalau orang mau mikir gitu ya, itu Tuhan apa bukan? Ya. Menyelamatkan diri dari banjir aja nggak bisa gitu. Kalau di Malaysia itu juga ada gitu, orang-orang Hindu di Malaysia itu mereka setiap
15 tanggal 15 itu purnama itu mereka merias sapi itu sapinya dirias kemudian diarak terus apa kotorannya itu dijadikan sesuatu yang istimewa ya kalau kayak di Solo itu Kiai Slamet buat rebutan kan karena dianggap membawa berkah itu kan ya, segoblok-gobloknya manusia itu ya. Jangan gitu ya. Kalau mau berpikir sedikit aja gitu ya. Berpikir sedikit aja. Itu dia akan ketemu. Oh iya ya. Itu kan. Sehingga ya ini ketika kenapa ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah di kampus-kampus yang ada di dunia ini akan sangat berbahaya akan menjadikan semua manusia itu Islam tidak ada yang lain ya, makanya pemikiran tingkat 3 ini tidak diajarkan cuma berhenti pada tingkat 2